Malam itu, udara di desa Sukamulya terasa lebih sunyi dari biasanya. Desa kecil yang dikelilingi kebun bambu dan sawah luas itu biasanya tidak pernah sepi dari suara jangkrik, tetapi malam itu semuanya berhenti begitu saja. Seakan seluruh alam menahan napas. Jalanan desa yang biasanya dilewati warga pulang dari warung kopi pun tampak kosong. Lampu jalan yang redup membuat bayangan pepohonan terlihat seperti menari pelan tertiup angin. Di tengah keheningan ini, seorang pemuda desa bernama Raffi baru saja pulang dari warung kopi yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Ia berjalan sendirian sambil membawa senter kecil. Cahaya senternya tidak terlalu terang dan sering meredup, membuat Raffi harus menggoyangnya beberapa kali agar kembali menyala. Raffi tidak pernah merasa takut berada di luar malam hari, tetapi suasana malam itu terasa berbeda. Angin yang biasanya lembut kini terasa lebih dingin dan menusuk kulit. Ia menelan ludah sambil mempercepat langkah. Saat sedang berjalan melewati tikungan menuju jalan setapak yang membelah kebun bambu, Raffi berhenti tiba-tiba. Ia mendengar suara aneh di antara batang bambu yang saling bergesekan. Suara itu tidak seperti suara angin. Ada ritme dan tekanan dalam bunyinya, seolah sesuatu sedang bergerak perlahan. Selain suara gesekan bambu, Raffi mendengar bunyi lain yang lebih jelas. Bunyi menyeret. Suara itu terdengar teratur, seperti langkah kaki yang tidak normal. Seperti seseorang menyeret bagian tubuhnya setiap kali maju satu langkah. Raffi mengarahkan senter ke arah suara itu. Cahaya senternya bergetar bersama tangannya yang mulai gemetar. Ia melihat ada bayangan panjang di antara batang bambu. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, siluetnya membungkuk dalam posisi yang mustahil dilakukan manusia normal. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bentuknya. Tubuhnya hitam pekat seperti diselimuti lumpur. Punggungnya melengkung tajam hingga kepala makhluk itu hampir menyentuh lututnya. Lengannya sangat panjang, jauh lebih panjang dari tubuh manusia pada umumnya, sampai ujung jarinya menyentuh tanah. Setiap langkah yang diambil makhluk itu menghasilkan suara krek dan gesekan tanah yang membuat bulu kuduk berdiri. Makhluk itu seakan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri tegak. Walau begitu, gerakannya stabil dan terarah. Raffi terpaku di tempat, tubuhnya sulit bergerak. Ketika makhluk itu menoleh, ia melihat mata berwarna merah redup yang menatap lurus ke arah dirinya. Tatapan itu membuat dada Raffi serasa ditekan oleh sesuatu yang berat. Tanpa ia sadari, senter di tangannya tiba-tiba mati. Raffi panik dan langsung berbalik lari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi apakah jalan di depannya aman atau tidak. Yang ia tahu hanyalah ia harus menjauh dari makhluk itu. Selama berlari, ia tidak berani menoleh sedikit pun karena ia merasa makhluk itu mengikuti dari belakang. Setelah berhasil keluar dari jalanan kebun bambu, ia baru berani menengok. Tidak ada apapun. Hanya gelap yang menelan seluruh pandangan. Raffi tidak tahu apakah makhluk itu berhenti mengejar atau justru sedang mengintai dari balik bayangan. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu dan mengunci semua jendela. Napasnya terengah dan wajahnya pucat. Keluarganya yang mendengar suara langkah tergesa-gesa keluar dari kamar dan bertanya panik. Namun Raffi tidak sanggup menjawab apapun. Ia bahkan kesulitan berbicara karena tubuhnya masih gemetar. Ibunya mencoba menenangkan dengan memberikan air hangat, tetapi Raffi terus memandang pintu seolah makhluk itu bisa muncul kapan saja. Keesokan paginya, kabar tentang kondisi Raffi langsung menyebar. Warga desa berkumpul di rumah Raffi untuk mendengar ceritanya. Mereka melihat wajah Raffi yang masih pucat dan lingkar mata yang tampak kelelahan. Setelah ditenangkan, Raffi akhirnya menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Tidak ada satupun warga yang menganggap ceritanya sebagai lelucon. Mereka tahu Raffi bukan tipe orang yang suka berlebihan atau membuat cerita aneh. Apalagi setelah melihat ketakutan yang begitu jelas di wajahnya. Beberapa warga langsung menyela dan menceritakan pengalaman mereka sendiri. Ada yang mendengar suara menyeret di belakang rumah pada malam sebelumnya. Ada yang melihat bayangan membungkuk di tepi sawah yang menghadap ke jalan utama. Bahkan salah satu warga tua mengaku mendengar sesuatu mengetuk jendelanya beberapa malam terakhir. Semua kejadian itu terjadi di waktu yang sama, sekitar tengah malam hingga 1 dini hari. Desa Sukamulya yang biasanya tenang kini berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib, dan para orang tua memastikan pintu rumah terkunci rapat setiap malam. Beberapa orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan cerita lama tentang sosok yang pernah menghantui desa puluhan tahun lalu, tetapi tidak ada yang berani membahasnya lebih jauh. Mereka takut menyebutnya justru membuat sosok itu semakin aktif. Kepala desa, Pak Rendra, mengumpulkan warga dan mencoba menenangkan suasana.
Ia mengatakan bisa saja itu hanya hewan liar yang kebetulan lewat atau seseorang yang ingin menakut-nakuti warga. Namun tidak ada satupun warga yang percaya. Mereka tahu apa yang diceritakan Raffi bukan hal biasa. Tidak ada hewan yang bentuk tubuhnya seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa berjalan membungkuk dengan punggung mengarah ke atas seperti itu. Malam berikutnya, warga semakin gelisah. Banyak yang tidak bisa tidur karena takut makhluk itu akan muncul di sekitar rumah mereka. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah aneh di luar jendela, sementara yang lain mengaku melihat bayangan tinggi membungkuk melintas di antara pohon bambu. Walaupun tidak semua warga melihat wujudnya secara langsung, teror suara dan bayangan saja sudah cukup membuat seluruh desa merasa tidak aman. Dalam kondisi seperti ini, rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menguasai para pemuda desa. Mereka ingin mencari tahu makhluk apa yang berkeliaran di malam hari. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita Raffi benar. Namun keinginan itu juga terhalangi oleh rasa takut bahwa apa yang mereka temui bisa jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Ketakutan ini baru permulaan. Warga belum tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar sosok misterius, tetapi sesuatu yang memiliki hubungan kuat dengan masa lalu desa. Sesuatu yang terbangun kembali dan mulai menampakkan diri di tengah malam. Desa Sukamulya belum mengetahui bahwa apa yang terjadi pada malam pertama itu hanyalah awal dari teror panjang yang akan datang. Hari berganti, tetapi suasana desa Sukamulya tetap dipenuhi kecemasan. Setelah kejadian yang dialami Raffi, warga tidak lagi menganggap teror malam itu sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Setiap orang mulai menceritakan pengalaman yang mereka simpan selama ini. Semakin banyak cerita yang keluar, semakin jelas bahwa penampakan yang dilihat Raffi bukan kejadian tunggal, melainkan puncak dari tanda-tanda yang muncul beberapa minggu sebelumnya. Di tengah ketegangan desa, 3 pemuda yang paling dekat dengan Raffi, yaitu Ilham, Doni, dan Damar, datang ke rumahnya. Mereka tidak datang untuk mengejek atau meremehkan ceritanya. Justru sebaliknya. Ketiga pemuda itu terlihat serius dan ingin mendengarkan langsung dari Raffi tentang apa yang ia lihat. Mereka tahu Raffi bukan orang yang mudah dibohongi oleh hal-hal gaib. Karena itu, jika Raffi ketakutan sampai seperti itu, berarti makhluk itu ada dan benar-benar berbahaya. Mereka mengajak Raffi berbicara di teras rumah sambil minum teh hangat. Raffi masih terlihat pucat, tetapi ia berusaha menceritakan ulang apa yang ia lihat dengan lebih rinci. Ia menjelaskan bentuk tubuh makhluk itu, cara jalannya yang menyeret, dan tatapan mata merah yang membuat tubuhnya gemetar. Ilham yang biasanya paling berani pun tampak beberapa kali menelan ludah sambil membayangkan wujud makhluk itu. Damar yang dikenal sebagai orang paling tenang di antara mereka akhirnya membuka pembicaraan mengenai rencana untuk melakukan penyelidikan. Ia mengatakan bahwa satu-satunya cara mengetahui apa yang terjadi adalah dengan melihat langsung ke lokasi tempat makhluk itu muncul. Raffi menolak pada awalnya. Ia tidak ingin kembali ke kebun bambu itu, apalagi malam hari. Namun Ilham dan Doni mendorongnya dengan mengatakan bahwa mereka bertiga akan menemani, dan mereka akan melakukannya dengan hati-hati. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya disepakati bahwa mereka akan pergi ke kebun bambu pada malam hari dan memasang kamera ponsel sebagai alat perekam. Jika beruntung, mereka bisa merekam penampakan itu dan menunjukkan kepada warga bahwa ancaman tersebut nyata. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu kepala desa atau warga lainnya agar tidak membuat kepanikan semakin besar. Keputusan itu berani tetapi juga berbahaya. Menjelang malam, ketiga pemuda itu mempersiapkan alat seadanya, termasuk ponsel dengan baterai penuh, senter besar, dan sebilah kayu panjang sebagai alat berjaga. Raffi awalnya tidak ingin ikut, tetapi setelah dibujuk berkali-kali, ia akhirnya bersedia bergabung. Ia tidak ingin teman-temannya pergi sendiri menghadapi sesuatu yang ia tahu bukan makhluk biasa. Mereka berempat lalu berangkat saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Jalan menuju kebun bambu terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah mereka berat karena rasa takut yang semakin jelas. Ketika tiba di lokasi, angin yang bertiup lewat celah-celah bambu terdengar seperti suara bisikan. Mereka berdiri berdekatan dan saling menoleh seolah mengharapkan suara itu berasal dari sesuatu yang bisa dijelaskan. Tetapi nyatanya semakin lama mereka mendengar, semakin jelas bahwa suara itu bukan hanya angin. Ada suara gesekan lain seperti sesuatu bergerak perlahan di tanah. Doni meletakkan kamera ponsel di atas batu besar yang menghadap jalur kecil di antara batang bambu. Ia memastikan sudutnya tepat agar merekam sebagian besar area sekitar. Setelah itu mereka mundur beberapa langkah sambil menyalakan senter. Tidak ada yang berani berbicara keras. Hanya bunyi napas dan detak jantung mereka masing-masing yang terasa semakin cepat. Pukul 12:08, keadaan semakin menegang. Suara jangkrik yang sempat terdengar mulai hilang satu persatu.
Udara menjadi lebih dingin dan berat. Mereka tahu ini pertanda buruk. Ilham mengangkat senter untuk melihat lebih jauh, tetapi cahaya itu tidak mampu menembus kegelapan dalam kebun bambu. Mereka tetap diam, hanya menunggu apapun yang akan muncul dari balik kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara krek di kejauhan. Sama persis seperti yang diceritakan Raffi. Suara menyeret yang lambat tetapi jelas. Suara itu semakin dekat dan membuat seluruh tubuh mereka merinding. Mereka saling melirik, seolah bertanya apakah mereka harus kabur atau tetap bertahan. Namun tidak ada yang sempat membuat keputusan. Cahaya kamera yang mereka pasang mulai berkedip. Dari balik gelap, bayangan panjang muncul perlahan. Makhluk itu keluar dari antara batang bambu. Wujudnya terlihat lebih jelas dibanding deskripsi Raffi. Tubuhnya sangat kurus dan bengkok, dan kedua tangannya yang panjang hampir menyerupai kaki kedua yang menyeret tanah setiap kali ia bergerak. Kulitnya seperti retak dan kering, seakan lama terendam tanah basah. Kepala makhluk itu condong ke bawah sehingga rambut tipis di kepalanya jatuh menutupi wajahnya. Makhluk itu berhenti tepat di depan kamera. Ia menoleh sedikit, dan mata merahnya terlihat menatap lurus ke lensa. Tidak lama setelah itu, makhluk itu mengeluarkan suara lirih seperti napas berat yang pecah di tenggorokan. Suara itu terasa begitu dekat hingga membuat keempat pemuda itu merinding. Kamera tiba-tiba bergetar lalu mati, seolah makhluk itu menguras segala energi di sekitarnya. Saat makhluk itu bergerak lebih dekat ke arah mereka, keempat pemuda itu panik. Damar berteriak menyuruh semuanya lari. Mereka berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Raffi hampir terjatuh, tetapi Ilham menarik tangannya. Mereka terus berlari sampai keluar dari area kebun bambu dan baru berhenti setelah mencapai jalan besar dengan lampu jalan yang lebih terang. Napas mereka terengah-engah. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka lemas. Doni menatap kamera ponsel yang ia bawa dan menyadari perangkat itu benar-benar mati. Mereka tidak tahu apakah rekaman itu tersimpan atau hilang. Yang mereka tahu hanyalah wujud makhluk itu nyata dan jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Mereka semua sadar bahwa apa yang mereka lihat malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Sesuatu yang mulai bangkit setelah lama tertidur. Keesokan paginya, empat pemuda itu masih terlihat kelelahan. Mereka hampir tidak tidur semalaman karena terus memikirkan wujud makhluk yang mereka lihat di kebun bambu. Raffi tidak berhenti memeriksa ponselnya, berharap rekaman yang mereka ambil tidak rusak sepenuhnya. Namun setiap kali ia menekan tombol untuk membuka video, layar hanya memunculkan pesan file rusak. Tidak ada suara, tidak ada gambar. Hanya rekaman hitam yang bergetar sebelum mati. Hal itu membuat mereka semakin yakin bahwa makhluk tersebut bukan sembarang sosok gaib. Ada energi aneh yang benar-benar mempengaruhi alat elektronik. Setelah sholat subuh, kabar tentang penyelidikan itu sampai ke telinga beberapa warga. Bukan karena mereka sengaja menceritakannya, tetapi karena wajah pucat dan tubuh gemetar mereka tidak bisa menutupi apa yang terjadi. Ibu Raffi bahkan menegur empat pemuda itu karena nekat pergi malam-malam ke tempat yang sudah jelas membuat warga gelisah. Namun dimarahi bukan hal yang paling mereka khawatirkan. Hal yang membuat mereka tidak bisa tenang adalah satu pemikiran sederhana. Jika makhluk itu berani muncul sejelas itu ketika hanya empat anak muda berada di sana, maka bagaimana jika ia mulai muncul lebih dekat ke rumah warga? Tidak lama setelah matahari naik, berita lain yang lebih mengejutkan muncul. Seorang warga tua bernama Bapak Darja ditemukan pingsan di belakang rumahnya dengan luka memar di punggung. Ia mengatakan bahwa semalam ia mendengar suara seseorang mengelilingi rumahnya. Ia mencoba mengintip dari celah dinding bambu, tetapi yang ia lihat justru sesuatu yang berdiri membungkuk di dekat kandang ayam. Ia tidak sempat berteriak karena makhluk itu menoleh cepat dan mengeluarkan suara lirih yang memekakan telinga. Setelah itu ia tidak mengingat apapun selain rasa sakit di punggungnya sebelum akhirnya pingsan. Kejadian ini membuat warga semakin yakin bahwa makhluk itu mulai menjadi lebih agresif. Melihat situasi semakin gawat, kepala desa memutuskan untuk memanggil Mbah Salim, seorang sesepuh yang dikenal mengerti sejarah desa. Mbah Salim jarang keluar rumah karena usianya sudah sangat tua. Namun ketika mendengar cerita tentang makhluk membungkuk itu, wajahnya berubah pucat. Ia menyuruh semua warga berkumpul di balai desa pada sore hari. Katanya, sudah saatnya warga mengetahui sesuatu yang selama ini disembunyikan. Saat matahari mulai turun dan langit berubah jingga, puluhan warga berkumpul di balai desa. Udara terasa berat, dan semua orang menunggu dengan perasaan campur aduk. Mbah Salim masuk dengan langkah pelan sambil membawa tongkat kayu tua yang sudah menemaninya puluhan tahun. Wajahnya keriput,
tetapi sorot matanya masih tajam. Ia duduk di kursi bambu, menarik napas dalam, lalu mulai berbicara. Ia berkata bahwa puluhan tahun lalu, sebelum desa ini sepada sekarang, ada seorang pria bernama Sarman yang tinggal sendirian di pinggir hutan bambu. Sarman lahir dengan kondisi kelainan tulang yang membuat tubuhnya bengkok dan sulit berdiri tegak. Karena kondisinya itu, ia sering menjadi sasaran ejekan dan hinaan warga. Beberapa orang bahkan menjadikannya bahan lelucon. Namun di balik semua itu, Sarman dikenal sebagai seseorang yang baik dan tidak pernah membalas perlakuan buruk orang lain. Namun suatu malam, tragedi terjadi. Ada sekelompok pemuda mabuk yang melewati rumah Sarman dan mulai mengganggunya. Mereka melempar batu dan memaki. Ketakutan, Sarman berusaha melarikan diri ke dalam hutan bambu. Tetapi kondisi tubuhnya yang lemah membuat ia tidak bisa bergerak cepat. Para pemuda itu mengejarnya dan tanpa sengaja membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Sarman yang sudah tidak kuat akhirnya meninggal dalam posisi membungkuk. Para pemuda yang menyebabkan kematiannya tidak pernah dihukum karena tidak ada yang bisa membuktikan apa yang terjadi. Namun sejak malam itu, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah menyeret dari arah bambu. Ada yang melihat bayangan membungkuk lewat di belakang rumah, tetapi tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Mbah Salim mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, roh Sarman hanya terlihat sesekali. Ia biasanya muncul ketika ada kejadian besar di desa atau ketika ada warga yang berperilaku jahat. Namun beberapa bulan terakhir, Mbah Salim merasakan ada perubahan. Ia sering mendengar suara benda jatuh di sekitar rumahnya pada tengah malam dan merasakan udara dingin tidak wajar di area tertentu desa. Ia ingin memperingatkan warga, tetapi tidak ingin membuat kepanikan. Penjelasan itu membuat seluruh warga terdiam. Banyak yang merasa bersalah karena leluhur mereka mungkin pernah berbuat buruk kepada Sarman. Ada pula yang merasa ketakutan karena tidak pernah menyangka bahwa makhluk yang selama ini mereka lihat adalah roh seseorang yang pernah hidup di desa mereka sendiri. Namun yang paling membuat mereka merinding adalah kenyataan bahwa kali ini Sarman tidak muncul sekadar menampakkan diri. Ia muncul berkali-kali dan semakin dekat dengan warga. Setelah menjelaskan asal-usul Sarman, Mbah Salim mengatakan bahwa roh Sarman mungkin terbangun karena ada hal yang membuatnya tidak tenang. Sesuatu yang belum selesai atau mungkin ada ketidakadilan baru yang terjadi di desa. Ia menjelaskan bahwa roh seperti itu tidak akan kembali tenang sampai sesuatu yang ia cari ditemukan atau diselesaikan. Kata-kata itu membuat warga saling menatap satu sama lain, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak ada yang mengetahui jawaban pasti. Ilham mengangkat tangan dan bertanya apakah ada cara untuk membuat roh Sarman kembali tenang. Mbah Salim menjawab bahwa roh yang tersakiti tidak mudah dihadapi. Apalagi jika ia sudah menjelma menjadi sosok penuh amarah seperti yang digambarkan Raffi dan ketiga pemuda lainnya. Namun ia mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah mencari tahu apa yang membuat roh itu bangkit. Bisa jadi ada barang yang hilang, ada tempat yang diganggu, atau ada seseorang yang tanpa sadar memancing emosi roh itu. Semua warga terdiam mendengar itu. Mereka sadar bahwa mencari jawaban akan membawa mereka lebih dekat ke bahaya. Namun di sisi lain, jika mereka tidak mencari tahu, teror ini bisa semakin parah dan membahayakan seluruh desa. Malam itu, warga pulang dengan perasaan takut bercampur penasaran. Cerita tentang Sarman menjadi pusat pembicaraan. Banyak warga mulai mengingat kembali cerita lama yang dulu hanya dianggap dongeng. Sementara itu, keempat pemuda yang menyaksikan makhluk itu secara langsung mulai menghubungkan cerita Mbah Salim dengan wujud yang mereka lihat. Mereka sadar bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, bahaya itu belum selesai. Justru, itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Sejak penjelasan panjang dari Mbah Salim pada sore itu, suasana desa Sukamulya berubah drastis. Tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Rumah-rumah terlihat lebih sunyi dari biasanya, dan setiap keluarga memastikan pintu serta jendela terkunci rapat. Anak-anak tidur lebih awal karena takut mendengar suara aneh di luar. Orang dewasa berjaga sambil membawa alat apapun yang bisa mereka temukan. Namun meski semua warga berusaha membuat diri mereka merasa aman, tetap saja rasa takut itu tidak bisa hilang. Malam pertama setelah pertemuan di balai desa menjadi titik awal teror yang lebih keras. Sekitar jam 12 malam, rumah-rumah di bagian utara desa mendadak diganggu oleh suara ketukan di dinding belakang. Ketukan itu tidak keras, tetapi ritmenya pelan dan teratur. Seolah seseorang mengetuk dengan tangan yang amat panjang dan berat. Tidak ada yang berani membuka jendela atau mengintip. Semua hanya berdiam di balik pintu sambil menahan napas. Sekitar waktu yang sama, beberapa warga di bagian timur desa mendengar suara berat seperti orang berjalan dengan kaki yang menyeret.
Suara itu datang dari arah sawah, lalu berpindah ke kebun bambu. Suara langkah itu tidak pernah menjauh terlalu jauh. Justru kadang terdengar seolah melingkari rumah mereka. Warga hanya bisa menutup telinga dan berharap suara itu berhenti. Namun suara langkah itu tidak berhenti sampai hampir 1 jam. Setelah itu, barulah suasana menjadi sunyi kembali. Keesokan paginya, warga saling bercerita tentang apa yang mereka dengar. Tidak ada satupun yang tidur nyenyak. Ketika para pemuda berkumpul, mereka sepakat untuk menambah catatan kejadian agar bisa melihat pola kemunculan makhluk tersebut. Namun belum sempat mereka memutuskan apapun, kabar lebih buruk datang ke telinga mereka. Doni hilang. Ibunya mengatakan ia tidak sempat melihat Doni berangkat pagi-pagi seperti biasanya. Pintu belakang rumah ditemukan tidak terkunci. Di lantai dapur terdapat bekas lumpur basah. Ibunya awalnya mengira Doni pergi untuk keperluan penting, tetapi ketika waktu sudah semakin siang dan Doni tidak pulang, rasa panik mulai muncul. Tetangganya juga mengatakan mereka mendengar sesuatu menyeret di depan rumah Doni sekitar tengah malam, tetapi mengira itu hewan. Ketika Ilham, Raffi, dan Damar datang ke rumah Doni, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di lantai belakang rumah, tepat di dekat pintu, ada bekas garis panjang seperti tubuh seseorang diseret. Bekas itu menuju arah kebun bambu. Mereka langsung memanggil kepala desa serta beberapa warga untuk berkumpul dan memutuskan pencarian. Dalam waktu singkat, 7 orang berkumpul membawa senter, obor, dan beberapa alat lain. Mbah Salim juga ikut serta, meskipun fisiknya tidak kuat, ia bersikeras ikut karena ia merasakan sesuatu yang janggal. Ia mengatakan bahwa jika benar Doni dibawa oleh makhluk itu, mereka tidak boleh menunggu sampai malam. Mereka harus menemukannya sebelum hari gelap. Perjalanan menuju kebun bambu terasa menakutkan walaupun masih siang. Angin berembus membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam seperti bau busuk yang sudah lama tertutup. Mereka menyusuri jalur bekas seretan itu. Semakin masuk ke dalam, semakin terasa udara di sekitar mereka menjadi dingin tidak wajar. Bambu-bambu yang biasanya bergoyang pelan kini bergerak seolah ada sesuatu yang mendorong dari antara batangnya. Sekitar 30 menit berjalan, mereka menemukan potongan kain yang dikenali sebagai kaos Doni. Kain itu robek dan basah oleh lumpur. Raffi memungutnya sambil menahan napas. Ilham menggenggam kayu panjang dengan tangan gemetar. Mereka sudah yakin satu hal. Doni berada di sekitar tempat itu, tetapi entah dalam kondisi apa. Mereka terus menyusuri hutan bambu sampai akhirnya mendengar suara lirih seperti seseorang yang memanggil. Suara itu pelan, mirip suara orang kesakitan. Ketika mereka mendekat, suara itu terdengar semakin jelas. Mereka menemukan Doni di antara rumpun bambu yang lebih rapat. Ia duduk menyandar pada batang bambu dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya pucat, mata merah, dan pakaiannya penuh lumpur. Nafasnya terputus-putus. Begitu melihat mereka, Doni langsung menangis. Ia mengatakan makhluk itu membawanya dari rumah dalam kondisi setengah sadar. Ia tidak ingat semuanya, tetapi ia merasakan tubuhnya diseret di atas tanah dan mendengar suara langkah menyeret lain yang mengikuti dari belakang. Doni juga mengatakan bahwa makhluk itu beberapa kali berbisik di dekat telinganya. Bukan kata manusia, tetapi lebih seperti suara patah-patah yang sulit dimengerti. Ketika Mbah Salim mencoba bertanya apakah makhluk itu mengatakan sesuatu, Doni sempat terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan suara bergetar. Ia mengatakan makhluk itu terus mengulang 2 kata. Kembalikan milikku. Kata-kata yang terdengar seperti keluhan panjang bercampur amarah. Kata itu membuat semua orang menegang. Mereka saling menatap sambil mencoba memahami maksud dari kata tersebut. Apakah Sarman kehilangan sesuatu? Barang tertentu? Atau mungkin sesuatu yang lebih besar daripada itu? Belum sempat mereka memikirkan jawabannya, terdengar suara langkah menyeret dari jarak tidak terlalu jauh. Suara itu jelas, ritmenya sama dengan apa yang mereka dengar di malam-malam sebelumnya. Kali ini suara itu datang dari sisi kanan mereka, di antara bambu yang lebih rapat. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan suara napas pun tertahan. Ketika suara itu semakin dekat, obor yang dipegang warga bergetar kecil, seolah ada angin dingin yang tiba-tiba lewat. Namun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggoyangkan api sebesar itu. Ilham menatap ke arah sumber suara sambil mengangkat senter pelan-pelan. Di antara gelap bambu, 2 titik merah muncul perlahan. Mata itu. Mata yang sama seperti yang dilihat Raffi di malam pertama. Mata yang penuh kemarahan dan seolah bisa melihat menembus dada seseorang. Setelah itu,
Bayangan panjang membungkuk muncul mengikuti. Tubuh makhluk itu keluar sedikit demi sedikit hingga akhirnya terlihat jelas. Semua warga mundur beberapa langkah. Doni langsung menutup wajahnya sambil menjerit pelan. Makhluk itu berhenti sekitar 5 meter dari mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya berdiri membungkuk sambil menatap mereka satu persatu. Ketika makhluk itu membuka mulutnya, suara lirih yang patah-patah keluar lagi. "Kembalikan milikku." Suara itu membuat semua merinding. Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri seolah menunggu jawaban atau tindakan dari mereka. Tanpa peringatan, tiba-tiba makhluk itu menghilang ke dalam gelap hutan bambu. Tidak ada suara langkah, tidak ada gesekan. Ia menghilang begitu saja, seolah menyatu dengan kegelapan. Momen itu membuat seluruh warga sadar bahwa teror ini sudah berada di luar batas. Makhluk itu tidak lagi hanya menampakkan diri. Ia meminta sesuatu. Ia menuntut sesuatu. Dan jika mereka tidak menemukannya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah makhluk itu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan kebun bambu, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani bergerak untuk beberapa saat. Bahkan suara serangga malam seperti hilang sama sekali. Seolah seluruh alam ikut menahan napas bersama warga yang masih terkejut. Doni perlahan dituntun pulang oleh beberapa pemuda. Tubuhnya masih gemetar, dan matanya terus melirik ke belakang, seakan takut makhluk itu muncul lagi. Sementara itu Ilham, Raffi, Damar, dan Mbak Salim memutuskan untuk berkumpul di rumah kepala desa malam itu. Mereka harus segera membahas apa yang terjadi. Terutama arti dari kata-kata makhluk tersebut, "Kembalikan milikku." Malam itu, suasana balai desa dipenuhi ketegangan. Semua duduk melingkar dengan wajah tegang. Lampu balai desa yang biasanya cukup terang kini tampak redup seperti kehilangan daya. Di tengah lingkaran, Mbak Salim menatap lantai sambil memijit keningnya. "Makhluk itu bukan sekadar arwah penasaran," katanya pelan. "Dia seperti menjaga sesuatu. Atau kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya." Ilham mengangguk cepat. "Tapi apa, Mbah? Apa yang bisa dimiliki makhluk seperti itu?" Raffi ikut menimpali, "Kalau dia cuma ingin menakut-nakuti, kenapa bilang, 'Kembalikan milikku'? Itu artinya sesuatu dari dia, pernah diambil manusia." Mbah Salim memejamkan mata sejenak. Seperti sedang menggali memori lama. "Aku pernah diberitahu oleh kakekku," ucapnya pelan. "Dulu, waktu zaman penjajahan, ada seorang warga desa kita yang dikenal sangat serakah bernama Sarman. Ia menemukan sesuatu di hutan bambu, sebuah benda yang katanya bisa memberinya kekuatan dan keberuntungan. Ia menatap semua orang dengan wajah serius. Benda itu, milik makhluk penjaga hutan. Dan Sarman mengambilnya." Seisi ruangan langsung berbisik-bisik. Ilham menelan ludah. "Jadi, karena Sarman mengambil benda itu, arwahnya terkutuk? Lebih tepatnya, jiwanya tidak diterima dimanapun," jawab Mbah Salim lirih. "Dan ia terikat pada benda itu selamanya." Damar memukul meja. "Tapi benda itu mana?" "Sudah puluhan tahun. Tidak ada yang pernah menemukan apapun." Mbah Salim menghela napas panjang. "Itu masalahnya, Mar. Benda itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan tidak pernah dikembalikan." Semua terdiam. Kata-kata Mbah Salim menggantung di udara. Tiba-tiba, terdengar pintu balai desa dibuka pelan. Tok, tok. Seorang nenek tua masuk perlahan. Posturnya sudah bungkuk, rambutnya panjang beruban, wajahnya lusuh. Semua langsung berdiri. Nenek itu dikenal bernama Mbok Ranti, orang tertua di desa, jarang sekali keluar rumah. Ia menatap mereka dengan sorot mata yang tampak ketakutan. "Mbah Salim," katanya dengan suara serak. "Benda itu masih ada di rumahku." Semua orang terkejut. Ilham mendekat. "Mak, yang panjenengan maksud, benda milik Sarman itu?" Nenek itu mengangguk lambat. "Ya, benda yang dibawa Sarman sebelum dia mati di hutan. Dia menitipkannya padaku, sebelum tubuhnya ditemukan dalam keadaan." Nenek itu terdiam, suaranya bergetar. Hancur seperti dicabik sesuatu yang sangat besar. Semua langsung berangkat ke rumah Mbok Ranti. Rumah nenek itu berada di tepi kebun bambu,
rumah paling tua di desa. Mereka masuk ke dalam rumah yang remang, dengan bau kayu tua dan debu yang menempel di udara. Mbok Ranti berjalan pelan ke kamar belakang, membuka lemari tua yang selama puluhan tahun tidak pernah disentuh. Dari dalam lemari itu, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain hitam. Kotak itu tampak sangat tua. Kayunya pecah-pecah, tapi di bagian depan terlihat ukiran yang tampak tidak berasal dari budaya manusia manapun. Saat kotak itu diletakkan di meja, udara ruangan berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Seperti ada sesuatu yang bernapas dari dalam kotak itu. Semua orang terpaku. Mbah Sali membuka kain hitamnya perlahan. Tangannya bergetar. Ketika kain itu tersingkap sepenuhnya, tampaklah kotak itu kini bergetar sangat halus, seperti ada yang mencoba keluar dari dalamnya. Ilham menegangkan tubuhnya. "Mbah, apa isinya?" Dengan wajah tegang, Mbah Sali membuka kunci besi kecil yang terpasang di kotak tua itu. Kunci itu berdecit pelan. Tutup kotak terangkat sedikit. Dan saat kotak terbuka, Damar langsung menahan napas. Raffi memundurkan kursi. Ilham menggigit bibir, menahan ketakutan. Di dalam kotak itu ada sesuatu berbentuk bulat kecil, warnanya kehitaman, tampak seperti batu tapi memiliki tekstur seperti kulit. Di bagian tengahnya ada retakan yang mengeluarkan cahaya merah redup, seperti mata kecil yang terpejam. Mbok Ranti berkata dengan suara bergetar. "Itu adalah milik makhluk itu. Benda yang dulu dicuri Sarman. Benda yang diincar penjaga hutan." Kemudian, tiba-tiba lantai rumah bergetar sangat kuat. Jendela bergerak. Pintu belakang terbanting. Lampu berkedip-kedip. Dan dari arah luar rumah, terdengar suara kaki diseret, semakin lama semakin dekat. Seret, seret, seret. Ilham langsung berdiri. Raffi meraih kayu. Damar menarik Mbok Ranti menjauhi meja. Mbah Sali menatap kotak itu dengan mata melebar. "Makhluk itu," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Dia sudah tahu kita menemukan miliknya." Suara menyeret itu kini tepat di luar pintu depan. Hening. Tidak ada yang bergerak. Dan dalam keheningan itu, terdengar bisikan rendah dari balik pintu. "MILIKKU." Suasana di dalam rumah Mbok Ranti menjadi sangat tegang. Semua orang berdiri dalam posisi siap, meski tubuh mereka gemetar hebat. Tidak ada yang berani mendekati pintu depan, tempat suara itu baru saja terdengar. Suara menyeret kaki yang sangat khas, seperti langkah makhluk itu, kini hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Seret, seret, seret. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada gerakan. Tidak ada napas. Namun aura dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan, begitu pekat hingga bulu kuduk terasa menegang. Damar menelan ludah. Dia sudah di sini. Raffi menggenggam kayu rat-rat. "Kita harus kabur. Rumah ini sempit. Kalau dia masuk, kita habis." Tapi Mbah Sali menggeleng cepat. "Tidak. Selama benda itu masih di sini, dia tidak akan membiarkan kita pergi." Ilham memandang kotak kayu tua itu. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah?" Sebelum Mbah Salim sempat menjawab, pintu depan bergetar keras. Kayunya melengkung seperti ditekan sesuatu dari luar. Semua mundur beberapa langkah. Raffi siap melempar kayu, meski ia tahu itu percuma. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, namun sangat mengancam. Mbah Sali memejamkan mata. Dia tidak datang untuk menyerang, dia datang untuk mengambil miliknya. Tapi, benda itu bukan benda biasa. Kalau kita serahkan begitu saja, dia tidak akan pergi. Karena dia telah menunggu puluhan tahun. Dendamnya tidak semudah itu padam. Pintu kembali bergetar. Kali ini lebih kuat. Brak! Kayu hampir patah. Mbok Ranti terduduk di lantai sambil menutup telinga. Tubuhnya gemetar. Aku tidak tahan lagi, benda itu membawa sial sejak dulu. Ilham menunduk dan menatap kotak itu dengan penuh rasa takut dan bingung. Mbah, benda ini sebenarnya apa? Mbah Sali menatapnya. Ini adalah inti kekuatan makhluk hutan itu. Semacam tanda kepemilikan. Bisa dibilang ini, jantung kedua.
Sarman mengambilnya karena percaya benda ini bisa memberinya kekuatan. Namun kenyataannya, dia mengambil sumber hidup makhluk itu. Ilham merinding mendengarnya. Brak! Pintu retak. Raffi panik. Mbah, kalau benda ini jantung kedua, bukankah kalau kita kembalikan dia justru makin kuat? Itu benar, jawab Mbah Salim lirih. Karena itu benda ini harus dihancurkan. Semua langsung terpaku. Ilham terbelalak. Hancurkan? Mbah, ini barang magis. Bagaimana cara menghancurkannya? Mbah Salim menggeleng. Tidak ada cara mudah. Benda seperti ini hanya bisa dihancurkan di tempat asalnya. Ia menunjuk ke arah kebun bambu. Di titik di mana Sarman mengangkatnya. Tempat itu adalah sarang makhluk itu. Raffi mengumpat pelan. Itu berarti kita harus keluar rumah ini. Lewat pintu yang sedang dia dobrak. Pintu semakin retak. Makhluk itu seperti sudah kehilangan kesabaran. Suara desis rendah terdengar dari celah pintu yang mulai terbuka sedikit. Seret. Seret. Damar menarik napas panjang. Kalau kita menunggu, rumah ini akan jebol. Kita tidak bisa bertahan. Ilham memandang ke arah pintu belakang. Kita kabur lewat belakang. Kebun bambu ada di belakang rumah, kan Mbah? Mbah Salim mengangguk cepat. Ya. Kita harus ke sana sekarang juga, sebelum dia memutari rumah. Tanpa membuang waktu, Raffi dan Damar menggandeng embok ranti. Ilham mengambil kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Kotak tersebut terasa berat dan dingin seperti batu es. Lampu rumah tiba-tiba padam. Semua gelap total. Dan dari depan pintu terdengar suara napas kasar, sangat dekat. Ilham berbisik lirih, cepat keluar. Mereka berlari ke pintu belakang. Damar membuka pintu pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Namun saat pintu itu terbuka, angin dingin langsung menyeruak masuk. Langit tampak gelap pekat tanpa bintang, hanya diterangi bulan redup yang tertutup awan. Kebun bambu di belakang rumah bergoyang pelan tertiup angin, menghasilkan suara gesekan yang menambah ketegangan malam itu. Ilham membawa kotak itu di depan dada, mencoba menjaga agar benda tersebut tidak jatuh. Mereka berlari perlahan, tidak berani membuat suara berlebihan. Setiap langkah terasa seperti memicu datangnya bahaya. Di belakang mereka, suara pintu depan akhirnya jebol. Braak! Suara keras menggetarkan seluruh rumah. Kemudian, senyap. Seret! Seret! Suara menyeret kaki terdengar lagi. Namun kini berasal dari dalam rumah. Raffi mendesis, dia masuk, cepat. Mereka mempercepat langkah menuju jalur kecil yang masuk ke dalam kebun bambu. Batang-batang bambu yang tinggi membuat jalur itu gelap dan sempit. Ilham harus menahan napas karena ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara daun bambu terbelah, tepat di belakang mereka. Ilham langsung menoleh. Dan ia melihat bayangan besar bergerak di ambang pintu belakang rumah. Posturnya bungkuk, tangan panjang, dan kepalanya menggantung lemas. Meski hanya bayangan, bentuknya sangat jelas. Makhluk itu berdiri diam, seolah sedang mengamati arah mereka pergi. Kemudian terdengar suara napas retak-retak. KEMBALIKAN. Damar langsung menarik Ilham. Ayo lari. Mereka menembus jalur bambu, bergegas menuju lokasi yang diceritakan Mbah Salim. Jalannya menurun dan licin, dipenuhi akar serta daun kering. Namun tidak ada waktu untuk berhati-hati. Di belakang mereka, suara makhluk itu mulai terdengar lagi. Seret. 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 Kali ini lebih dekat. Lebih cepat. Raffi mulai kehilangan kontrol. Dia mengejar. Dia semakin cepat. Mbah Salim berteriak, terus ke depan. Kita harus sampai di titik itu. Hanya di sana benda ini bisa dihancurkan. Ilham menggenggam kotak tua itu semakin kuat. Ia merasa kotak tersebut bergetar di tangannya. Seolah benda di dalamnya tahu bahwa nasibnya sedang ditentukan. Mereka terus berlari hingga akhirnya jalur bambu terbuka ke sebuah pelataran kecil berupa tanah lapang dengan batu besar di tengahnya. Disinilah, menurut cerita Mbah Salim, Sarman dulu menemukan benda itu. Tanah lapang itu terasa sangat dingin. Sunyi. Tidak ada hewan yang berani mendekat.
Mbah Salim berdiri di depan batu besar dan memanggil Ilham. Letakkan kotak itu di atas batu. Ilham maju sambil menahan gemetar. Kotak diletakkan di atas batu besar yang penuh lumut. Cahaya merah dari retakan benda tersebut kini bersinar lebih kuat seolah bereaksi dengan tempat itu. Seret. Suara menyeret kaki makin dekat. Dari balik gelap bambu, muncul siluet makhluk itu, perlahan. Damar menahan napas. Raffi mengangkat kayu. Ilham berdiri mundur, tidak melepaskan pandangan dari kotak itu. Embok Ranti jatuh berlutut, gemetar hebat. Makhluk itu muncul sepenuhnya dari balik kegelapan. Tubuh bungkuk. Kulit kehitaman. Tulang menonjol. Rambut kusut panjang. Mata kosong, seperti dua lubang gelap. Ia berjalan menyeret kaki menuju mereka. Setiap langkah membuat tanah bergemuruh halus. Tangannya yang panjang terjulur, menunjuk langsung pada kotak di atas batu. MILIKKU. Nahasnya, benda di dalam kotak mulai menyala sangat terang. Ilham berteriak, "Mbah! Sekarang apa?" Mbah Salim membalas dengan suara lantang. "Pecahkan kotaknya. Pecahkan sebelum dia sampai." Ilham mengangguk cepat, lalu mencari batu atau apapun untuk memukul kotak itu. Makhluk itu semakin cepat. Seret. 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 Hanya berjarak beberapa meter. Dan Ilham akhirnya menemukan batu sebesar kepalan tangan. Ia mengangkatnya tinggi. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman panjang. Raffi menjerit, "Hancurkan sekarang." Ilham mengayunkan batu dengan sekuat tenaga. Berat. Kotak kayu retak. Cahaya merah menyembur keluar. Makhluk itu berteriak keras, suara melengking yang menggema ke seluruh hutan. Ilham mengayunkan sekali lagi. Berat. Kotak hancur. Benda bulat itu terguling keluar. Bergetar. Bunyi retakan terdengar. Makhluk itu menjerit semakin keras, tubuhnya seperti tersentak ke belakang. Ia mencoba merangkak lebih cepat namun gerakannya semakin kacau. Ilham mengambil batu lebih besar. Raffi berteriak. Ilham. Sekali lagi. Sebelum dia sampai. Ilham mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Dan tepat saat makhluk itu hampir meraih batu besar itu. Braaaaak. Benda itu hancur berkeping-keping. Cahaya merah menyala membutakan semua orang. Suara teriakan makhluk itu memecah malam. Kemudian, senyap total. Makhluk itu tumbang, tubuhnya menggigil sebentar, lalu mulai rapuh seperti abu. Angin berhembus kencang, menggulung abu itu dan membawanya pergi hingga menghilang di antara pepohonan. Tidak ada suara lain. Tidak ada geraman. Tidak ada langkah yang diseret. Semua terdiam. Tidak percaya bahwa itu benar-benar berakhir. Mbah Salim menatap sisa-sisa pecahan benda itu. Semua sudah selesai. Ilham perlahan menjatuhkan batu dari tangannya. Tubuhnya gemetar, namun ia bisa bernapas lega untuk pertama kalinya malam itu. Raffi menepuk pundak Ilham dengan napas tersengal. "Kamu gila, tapi kamu penyelamat kita semua." Damar tersenyum lemah. Akhirnya, selesai juga. Tapi kemudian, angin besar kembali berhembus melalui bambu. Daun-daun bergerak liar. Ilham menatap ke arah hutan dengan alis terangkat. "Mbah, itu apa?" Mbah Salim mengamati hutan yang gelap. "Entahlah, semoga hanya angin." Namun dari kejauhan, terdengar sesuatu. Suara rendah, sangat pelan, seperti bisikan yang terbawa angin. AKHIRNYA. Lalu lenyap. Apakah itu suara perpisahan? Atau peringatan? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, malam itu menjadi malam paling menegangkan sepanjang hidup warga desa. Dan cerita tentang makhluk bungkuk penjaga hutan itu akan disimpan sebagai peringatan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disentuh manusia. Setelah makhluk itu berubah menjadi abu dan terseret angin malam, suasana hening menyelimuti kebun bambu. Hening yang berbeda. Hening yang perlahan menghadirkan rasa lega. Semua orang berdiri di sana beberapa menit tanpa bergerak, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang kembali muncul dari kegelapan. Ilham menatap tangannya yang masih gemetar.
Batu yang tadi ia gunakan untuk menghancurkan benda terlarang itu kini tergeletak begitu saja di tanah, pecahannya tersebar seperti bekas tragedi yang susah dilupakan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Sudah, benar-benar selesai?" tanya Damar pelan. Mbah Salim memandang hamparan bambu yang bergoyang tertiup angin. Wajahnya terlihat letih, namun sorot matanya tidak lagi setegang sebelumnya. "Insya Allah, ya." Sumber kekuatannya sudah hancur. Jiwa itu akhirnya bebas. Namun Mbah Salim belum sempat melanjutkan kalimatnya ketika angin besar kembali berhembus, kali ini lebih lembut. Daun-daun bambu bergerak seperti melambai. Suara gesekannya terdengar tidak lagi menyeramkan, justru seperti ucapan terima kasih. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Ilham bertanya lirih, "Apa itu? Tanda ia betul-betul pergi?" Mbah Salim mengangguk. Kadang, sesuatu yang lama terikat akan memberi isyarat terakhir sebelum benar-benar hilang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, mereka bisa merasakan ketenangan. Raffi memegangi lutut sambil tertawa kecil. "Akhirnya kita bisa pulang tanpa takut ada yang mengikuti dari belakang." Damar menepuk bahu Ilham. "Kamu luar biasa, Ham. Kalau bukan kamu yang menghancurkannya, mungkin kita semua sudah." Ilham hanya tersenyum lemah. "Kita semua yang berjuang. Kalau sendirian mana bisa." Embok Ranti mendekat, memegang tangan Ilham dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Desa ini berutang banyak padamu semua." Setelah memastikan tidak ada apapun tersisa, mereka memutuskan untuk pulang menuju rumah masing-masing. Jalan setapak yang sebelumnya terasa menyeramkan kini tampak lebih terang meski hanya diterangi bulan yang setengah tertutup awan. Saat mereka sampai di tepi desa, ayam jago berkokok lebih awal, seakan menyambut berakhirnya malam panjang itu. Keesokan paginya, berita tentang apa yang terjadi menyebar cepat di desa. Warga berkumpul di balai desa, mendengar cerita langsung dari Ilham dan kawan-kawan. Banyak yang terkejut, ada juga yang tidak percaya, namun satu hal pasti, malam tadi bukan malam biasa. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi warga yang melihat sosok makhluk bungkuk berjalan di tengah malam. Tidak ada suara menyeret kaki. Tidak ada bayangan yang berdiri di kebun bambu. Desa menjadi lebih tenang. Tetapi warga tetap diberi pesan penting oleh Mbah Salim. Jangan sembarangan mengambil sesuatu dari tempat yang bukan milik kita. Terutama dari alam. Karena setiap tempat punya penjaganya, punya sejarahnya, dan punya batasan yang harus dihargai. Ilham hanya bisa mengangguk saat mendengar itu. Karena ia sendiri sudah melihat akibatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa hari kemudian, Ilham berdiri di tepi kebun bambu sendirian, mencoba memahami semua yang terjadi. Ketika angin bertiup, bambu bergoyang dengan suara yang kini terasa jauh lebih damai. Tepat saat ia hendak berbalik pulang, angin bertiup sekali lagi, membawa suara samar. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. "Terima kasih." Ilham berhenti. Menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa. Ia tersenyum tipis. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa cerita itu benar-benar sudah berakhir. Ia berjalan pulang dengan perasaan ringan, meninggalkan kebun bambu dan makhluk yang kini telah tenang di alamnya. Namun bagi warga, cerita itu akan selalu menjadi pengingat bahwa dunia tidak hanya dihuni manusia. Ada hal-hal yang tidak pernah terlihat namun nyata keberadaannya. Dan malam itu akan selalu menjadi malam yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa lagi di kisah teror selanjutnya. Tetap waspada, karena kadang sesuatu yang tidak kamu lihat, justru sedang memperhatikanmu.